Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta agar jumlah libur akhir tahun 2020 dikurangi sebagai upaya menekan penularan COVID-19. Kepala negara juga memerintahkan para menteri terkait untuk segera menggelar rapat koordinasi mengenai libur dan juga cuti bersama akhir tahun ini. Telah dilaksanakannya rapat terbatas. Pemerintah berencana mengurangi jumlah libur akhir tahun 2020. Dalam rapat terbatas yang digelar di kantor Presiden pada Senin kemarin, Presiden Joko Widodo meminta agar ada pengurangan jumlah libur pada akhir tahun 2020. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi dalam keterangan pers usai rapat. Beliau menyampaikan yang berkaitan dengan masalah libur cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Bapak Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan dan beliau memerintahkan supaya segera ada rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK dengan kementerian dan lembaga terkait, terutama yang berkaitan dengan masalah libur akhir tahun dan pengganti libur cuti bersama Idul Fitri. Meski demikian, pemerintah belum menjelaskan lebih rinci berapa hari jumlah pengurangan libur akhir tahun tersebut. Kepala negara memerintahkan agar menteri-menteri terkait segera menggelar rapat koordinasi untuk membahas teknis pengurangan cuti bersama ini. Sebelumnya, pemerintah memutuskan menggeser libur cuti bersama Lebaran hingga akhir tahun 2020. Berbarengan dengan libur Natal dan Tahun Baru 2021. Berdasarkan SKB 3 menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menpan RB, total jumlah libur akhir tahun 2020 mencapai 11 hari. Dari Jakarta, Ardi Suratman, Yohanes Billy, TV One, mengabarkan. Pemerintah berencana memangkas libur panjang akhir tahun 2020 untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai rencana kebijakan ini? Berikut laporan reporter TV One Imran Tajudin dan juru kamera Azarinda Rotama. Pemirsa, pemerintah berencana akan memangkas libur akhir tahun pada akhir Desember nanti. Hal ini disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi usai rapat terbatas dengan Presiden pada tanggal 23 November kemarin. Kalau kita lihat, berdasarkan dengan surat keputusan bersama yang diteken 3 kementerian, Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja, dan juga Kementerian Pan RB, berdasarkan dengan SKB terakhir yang sudah direvisi, bahwa libur Natal dan juga cuti bersama Tahun Baru ini akan membentuk 11 hari. Hal ini berdasarkan dengan hitungan cuti bersama dan libur Natal, lalu juga ditambah dengan cuti bersama Idul Fitri yang kemudian dipindahkan dari pertengahan Mei lalu, yang dipindahkan ke Desember pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 31. Jadi kalau kita lihat ditambah dengan libur Sabtu Minggu serta libur awal tahun 2021, ini ada 11 hari liburnya. Tapi dengan pemangkasan ini nanti akan ada rapat koordinasi dari Menko PMK dan juga kementerian-kementerian terkait. Tidak dijelaskan secara rinci apa sebenarnya alasan dari pemangkasan ini. Tapi kalau dilihat sebenarnya kemungkinan besar ini berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19. Kita berkaca pada Oktober lalu, ada peningkatan kasus sebesar 21% ketika libur panjang Maulid Nabi di akhir Oktober 2020. Bahkan sempat mencapai jumlah terbanyak positif pada pertengahan November kemarin sebanyak hampir 5.500 kasus. Lantas bagaimana respon masyarakat berkaitan dengan pemangkasan libur ini? Apakah mereka setuju atau bagaimana respon mereka? Saya dengan juru kamera Azarinda Rotama akan mencari tahu untuk menanyakan kepada beberapa warga. Tanggapan beragam pun disampaikan warga mengenai rencana pemerintah mengurangi libur akhir tahun. Ada yang mendukung langkah pemerintah tersebut karena untuk menekan angka penularan COVID-19, namun tidak sedikit pula yang menolak jatah libur akhir tahun 2020 dikurangi. Siang Bapak. Ya. Dengan Bapak siapa Pak? Mohon maaf. Pak Rizal. Pak Rizal. Iya. Pak Rizal, ini berkaitan libur akhir tahun mau dipangkas Pak. Bapak setuju nggak pengurangan libur akhir tahun, terutama yang kemarin Idul Fitri dipindahin ke Desember?
Secara pribadi saya nggak setuju, karena kan memang anak saya kan sekolahnya di pondok pesantren. Berhubung saya udah lama nggak ketemu anak saya sangat berharap sekali secara pribadi liburan ini panjang. Karena apa? Mungkin anak saya dengan saya berkumpul lama di rumah gitu. Nah, kalau memang ini memang udah keputusan pemerintah, dan dalam hal ini kalau memang dalam kondisi pandemik demi kepentingan bersama, ya kita sebagai orang tua ya mungkin ya mau nggak mau kita setuju lah. Nggak setuju lah. Kenapa nggak setuju? Liburan itu kan sangat penting bagi orang yang kerja. Walaupun nggak pergi libur, ya namanya pekerja itu kan pengen istirahat juga. Bisa kumpul sama keluarga. Yang mau jalan-jalan nggak libur juga bisa jalan-jalan. Tapi kalau alasannya karena kalau libur panjang biasanya tuh COVID naik, Bu. Kan bisa di rumah liburan. Liburan kan bisa istirahat. Istirahat di rumah. Gitu. Sabtu Minggu juga weekend nggak libur juga pada pergi kalau memang mau pergi. Dari kita sih nggak baik-baik aja sih kalau misalnya tujuannya pemerintah itu memotong liburan karena pandemi, karena mungkin untuk menurunkan tingkat corona yang lagi meningkat kan, kayak gitu sih. Jadi setuju aja kalau misalkan karena Setuju sih kalau misalnya buat lebih baik ke depannya. Kalau jalan tengahnya atau harapannya Mbak nih kan Mbak pengen libur tapi akhirnya harus dipangkas juga. Kira-kira harapan atau jalan tengahnya gimana, Mbak? Ya paling sih ya nikmatin aja sih Mas, paling juga ya udahlah, mau gimana lagi, namanya udah pemerintah udah membuat kebijakan kayak gitu, kita kan nggak bisa apa-apa sebagai masyarakat. Akhirnya ikut-ikut aja ya. Terima kasih Mbak Dwi. Jadi pemirsa, itu tanggapan beberapa warga tadi kita tanyakan, mereka menyampaikan sebenarnya tidak terlalu setuju dengan keputusannya, tapi jika nanti memang diterapkan, akhirnya memang harus diikuti peraturan dari pemerintah yang nanti juga akan ada rapat terlebih dahulu dari Menko PMK dan juga beberapa lintas kementerian untuk membahas rencana pemotongan libur pada akhir tahun nanti. Dari Jakarta, Imran Tajudin, Azari Narutama, TV One mengabarkan.